Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sasi Pangestika dengan NIM 857034531, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD S1. Pada video kali ini saya akan membawakan hasil resume saya terkait modul 3, yaitu metode dalam pembelajaran IPA di SD. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang metode, alangkah baiknya jika kita menyamakan dulu persepsi apa yang dimaksud dengan metode mengajar itu. Karena terkadang kita sering dikelirukan dengan teknik mengajar. Metode mengajar berbeda dengan teknik mengajar. Metode mengajar menyangkut pengertian yang luas. Metode dapat dianggap sebagai prosedur atau proses yang teratur. Sedangkan teknik merupakan sesuatu yang dianggap menyangkut pengertian yang lebih sempit. Hubungan antara metode dan teknik dapat diumpamakan sebagai hubungan strategi dan taktik. Taktik bersifat lebih praktis dan merupakan penjabaran dari strategi. Nah, jenis-jenis metode yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam diantaranya: yang pertama, metode penugasan. Jika kita memberikan tugas kepada murid, kita harus ada pedoman tugas yang harus dikerjakan oleh murid. Murid harus mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari tugas tersebut, serta tujuan-tujuan apa saja yang harus dicapai oleh murid. Menugaskan murid dengan hanya menyuruh mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakang akhir bab kurang bermanfaat, karena murid yang memiliki kemampuan tinggi tidak memperoleh manfaat dengan menjawab pertanyaan tersebut, sebab dia telah paham akan isi bab itu. Sedangkan bagi murid yang kemampuannya lebih rendah, tidak akan berhasil dengan penugasan seperti itu. Lalu, seperti apa penugasan yang baik? Nah, penugasan yang baik adalah bersifat menantang dan bersifat lentur, sesuai minat dan bakat murid. Mungkin ada murid yang akan mencari buku acuan di perpustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. Ada pula yang akan mencari keterangan pada seorang pakar, atau mungkin ada yang akan melakukan percobaan di kelas, halaman sekolah, atau di rumah. 2. Metode diskusi. Diskusi kelas atau diskusi kelompok merupakan metode pembelajaran yang kerap digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Diskusi kelompok sangat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan alam, khususnya dalam membahas keberartian suatu data. Syarat-syarat jalannya diskusi berjalan lancar, selain adanya pemimpin atau moderator, jumlah peserta sedikit, artinya kelas dibagi dalam beberapa kelompok diskusi, topik diskusi, masalah murid, serta peserta bebas mengeluarkan pendapat. 4. Metode latihan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Banyak juga hal-hal yang perlu dilatihkan, seperti menggunakan mikroskop, penggolongan berbagai jenis hewan dan tanaman dalam pelajaran biologi, penggunaan ukuran membaca termometer dalam pelajaran fisika, dan lain sebagainya. Nah, tujuan metode latihan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam: pertama, agar murid memiliki keterampilan gerak. Yang kedua, bertujuan menggunakan kecakapan intelek seperti mengenal rumus-rumus, memahami genetika proses kehidupan, dan mengenal nama-nama Latin dalam pelajaran biologi. Yang kelima, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang paling tradisional, yaitu dengan kita berbicara dan murid mendengarkan. Nah, ceramah juga sangat ekonomis untuk menyampaikan informasi dengan murid yang besar, dan bahan yang harus diselesaikan banyak, dapat dilakukan dalam tempo singkat. Namun dalam pembelajaran IPA, metode ceramah kurang dianjurkan, karena untuk belajar ilmu pengetahuan alam, murid dituntut lebih aktif dan mempelajari informasi dengan tangan pertama. 6. Metode simulasi. Metode simulasi adalah tingkah laku yang kita kehendaki sebelum tingkah laku ini betul-betul kita lakukan di depan kelas. Simulasi juga dapat diterapkan pada murid kita jika kita suruh untuk seolah-olah berperan sebagai guru IPA yang sedang menerangkan suatu percobaan.
7. Metode proyek. Pada tingkat SD, metode proyek agak sukar kita terapkan karena proyek merupakan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari murid. Proyek memerlukan perencanaan yang lebih rinci, lebih banyak pandangan ke depan. Dalam melaksanakan proyek, murid kita memerlukan peran aktif kita dalam membantu dan membimbing sehingga proyek itu berhasil. 8. Metode studi lapangan. Studi lapangan atau karya wisata IPA jauh lebih memberikan pengalaman luas kepada murid kita dibanding hanya di dalam ruang kelas. Studi lapangan IPA tidak berarti harus dilakukan ke tempat jauh dengan waktu yang lama dan biaya transport serta perlengkapan yang lengkap, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar sekolah seperti halaman sekolah atau kebun sekolah. 9. Metode demonstrasi. Supaya di waktu kita melakukan demonstrasi IPA itu tidak gagal, sebaiknya kita sebelumnya telah melakukannya sendiri terlebih dahulu, sehingga jalannya demonstrasi lebih lancar dan menghemat waktu. Kelemahan demonstrasi yaitu tidak semua murid dapat ikut aktif. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang dapat mencobanya bila waktu yang tersedia terbatas, sehingga demonstrasi itu dilakukan dengan tergesa-gesa. 10. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan dalam pembelajaran IPA. Eksperimen atau percobaan yang dilakukan tidak selalu dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang perlu menjadi bahan perkembangan kita ketika hendak memilih metode belajar tertentu. Yang pertama, metode belajar hendaknya sesuai dengan tujuan mengajar IPA. Untuk sekolah dasar, menjelaskan memerlukan metode yang berbeda dengan mengajar IPA untuk sekolah menengah umum. Yang kedua, belajar hendaknya diadaptasi dengan kemampuan siswa. Metode mengajar perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan para siswa kita. Perlu realistis menghadapi hal seperti ini. Ketiga, metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Kita sering mengabaikan dua hal penting, yaitu pengulangan secara berkala dan pemberian pengalaman langsung. Keempat, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan bahan pengajaran. Kiranya kita dapat mengerti bahwa metode belajar untuk mata pelajaran yang satu berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Kelima, metode belajar hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia. Kita ingin mengajarkan suatu topik bahasan secara ideal. Kita jangan lupa membatasi diri dengan ketersediaan waktu yang telah kita tetapkan. Yang keenam, metode belajar hendaknya sesuai dengan kepribadian guru. Mengapa? Karena menurut hasil penelitian para ahli, suatu metode tertentu dianggap paling baik, tetapi jika seluruh guru beramai-ramai menggunakan metode yang sama, maka ini akan menjadi malapetaka bagi dunia pendidikan. Selanjutnya, ada 6 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih metode belajar untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 1 sampai kelas 6, yakni tujuan belajar, psikologi belajar, kemampuan siswa, bahan ajar, alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia serta pribadi guru.